Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 384 ada sesuatu yang tersembunyi. Ini. Melihat keterampilan bela diri di tangannya, Chu Feng sedikit ragu karena sebelumnya, mereka telah mencapai kesepakatan bahwa keterampilan bela diri adalah milik Ziling dan obat-obatan yang sangat penting adalah miliknya. Tidak peduli apapun, keterampilan bela diri harus diberikan kepada Ziling. Bagaimanapun, itu adalah keterampilan bela diri tingkat 9. Itu adalah keterampilan bela diri yang belum pernah dipelajari oleh siapapun di benua 9 provinsi. Memberikan keterampilan bela diri seperti itu kepada orang lain benar-benar membuat hati Chu Feng sakit. Chu Feng, berikan keterampilan bela diri tingkat 9 ini padanya. Asalkan kau memberinya ilmu bela diri, mungkin kau bisa merebut hatinya saat ini juga, dan mungkin gadis ini akan mencintaimu karenanya. Itu hanya keterampilan bela diri tingkat 9 yang tidak penting. Bagaimana itu bisa dibandingkan dengan manfaat yang diberikan tubuh ilahi kepadamu? Apakah ada alasan untuk ragu? Namun saat Chu Feng ragu-ragu, suara peringatan Egi terdengar di dekat telinganya. Mendengar peringatan Egi, Chu Feng menggertakkan giginya. Saat Ziling lengah, dia pun mengulurkan tangannya secepat kilat dan menepukkan jurus bela diri tingkat 9 di tangannya ke kepala Ziling. Asteris hem. Dalam sekejap keterampilan bela diri tingkat 9 itu menyentuh kepala Ziling, keterampilan itu berubah menjadi seberkas cahaya dan masuk ke dalam otak Ziling, lalu menghilang. Chu Feng, kamu. Menghadapi tindakan Chu Feng, wajah Ziling dipenuhi dengan keterkejutan. Matanya melebar dan mulutnya sedikit terbuka. Karena, apapun yang terjadi, dia tidak akan pernah menyangka bahwa Chu Feng benar-benar akan memberikan keterampilan bela diri tingkat 9 kepadanya. Untuk mengetahui bahwa itu bukanlah keterampilan bela diri biasa, tetapi keterampilan bela diri tingkat 9. Aku sudah berjanji dan mengatakan bahwa keterampilan bela diri adalah milikmu. Jadi ini milikmu. Chu Feng terkekeh dan berkata, menunjukkan wajah acuh tak acuh. Melihat Chu Feng yang begitu tenang, hati Ziling berubah dengan cepat dan ada perasaan yang tak terlukiskan. Jadi, dia berkata dengan suara rendah, Chu Feng, terima kasih. Apa yang perlu disyukuri? Benar juga, apakah keterampilan bela diri ini benar-benar keterampilan bela diri tingkat 9? Chu Feng melambaikan tangannya tanpa peduli, tetapi setelah itu, dia masih bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu adalah keterampilan bela diri tingkat 9 dan sangat mengesankan. Sepertinya guru di sini adalah ahli tingkat tinggi. Ziling menganggukkan kepalanya. Ya. Jika kesadaran yang ditinggalkannya begitu kuat, bukankah dia sendiri akan lebih menonjol? Namun, sisa-sisa di sini jelas agak tua. Jika spiritualis dunia jubah emas itu benar-benar master di sini, maka bukankah dia sudah hidup selama bertahun-tahun? Di alam mana dia saat ini berada? Kata Chu Feng. Meskipun tempat ini belum ada selama 1000 tahun, tempat ini pasti sudah ada selama beberapa ratus tahun. Jika dia adalah seorang martial lord yang melangkah ke level puncak, maka bukan tidak mungkin baginya untuk memiliki kehidupan selama beberapa ratus tahun. Jika dia berada di ranah martial king, maka tidak perlu membicarakannya. Selain itu, dia adalah seorang world spiritist, jadi hidupnya akan selalu lebih lama dari orang normal. Ziling menjelaskan. Setelah mendengar kata-kata itu, Chu Feng juga menganggukkan kepalanya tanda setuju, tetapi ia menemukan bahwa hal-hal yang diketahui Ziling tampaknya tidak kurang dari apa yang ia ketahui, mungkin dia bahkan tahu lebih banyak darinya. Setidaknya, dalam hal ranah kultivasi bela diri, dia mengetahuinya lebih rinci daripada Chu Feng. Asteris gemuruh. Namun tepat pada saat itu, panggung batu di tengah panggung tiba-tiba bergemuruh dan cahaya 7 warna yang diproyeksikan dari bagian atas istana juga dengan cepat memudar. Pada akhirnya, istana yang menyimpan keterampilan bela diri tingkat 9 menghilang, dan langit-langit yang terbuat dari batu kembali. Namun, gemuruh panggung batu itu tidak menghilang begitu saja. Sebaliknya, gemuruh itu semakin keras, dan mengikuti suara gemuruh itu, panggung batu itu perlahan-lahan tenggelam. Setelah panggung batu itu runtuh, Chu Feng dan Ziling dengan heran menemukan bahwa itu adalah sebuah lorong. Meskipun lorong itu sangat kecil, itu memang sebuah lorong. Ada sesuatu yang tersembunyi. Chu Feng bersukacita. Pertama, ia menggunakan kekuatan rohnya untuk menjelajahinya sebentar, kemudian setelah menemukan bahwa tidak ada bahaya, ia berjalan turun terlebih dahulu. Ziling juga mengikutinya dari dekat. Berjalan di sepanjang lorong sejauh sekitar 1000 meter, ada pintu transparan yang muncul di depan. Pintu formasi roh itu transparan dan mereka bisa melihat semua yang ada di sisi lain pintu. Ini. Dan setelah Chu Feng dan Ziling melihat segala sesuatu di sisi lain pintu formasi roh, mereka berdua terkejut. Ini juga merupakan sebuah istana, dan istananya sama persis dengan istana yang ditinggali Chu Feng dan Ziling sebelumnya. Namun, di tengah istana, ada panggung batu bundar. Panggung batu itu sangat besar dan diameternya mencapai 100 meter. Tampak seperti alun-alun mini, dan saat berfluktuasi naik turun dan saat melayang di udara istana yang luas, tampak sangat ajaib.
Namun, itu bukan bagian terpenting. Bagian terpentingnya adalah pada saat itu, di panggung batu, ia memancarkan seberkas cahaya yang menyelimuti ke bawah. Di dalam cahaya itu, ada 88 orang yang duduk bersila di lantai. 88 orang itu adalah para ahli puncak yang dikirim oleh kekuatan 8 sisi. Namun, mereka saat ini tidak memiliki wajah yang baik. Telapak tangan saling menempel, tubuh gemetar, dan mereka saat ini menggunakan kekuatan surga mereka untuk melawan sesuatu. Ah! Tiba-tiba, seorang tua di alam surga tingkat 1 tiba-tiba gemetar hebat dan mulutnya menyemburkan darah. Setelah tergeletak tak berdaya di tanah, ia mulai berjuang dengan susah payah dan berteriak dengan sedih. Saat ia berjuang, tubuhnya mulai terpelintir dan dari tubuhnya, suara berderak terus terdengar, seolah-olah tulang-tulang di seluruh tubuhnya hancur. Pada saat yang sama, tubuh fisiknya juga mulai berubah dan pada akhirnya, ia menjadi genangan darah. Melihat kejadian itu, Chu Feng dan Ziling saling menatap dengan keempat mata mereka dan mereka berdua tidak dapat menahan diri untuk menghirup udara dingin. Mampu mengubah seorang ahli di alam surga tingkat 1 menjadi genangan darah. Kekuatan mengerikan macam apa itu? Sial, kita dijebak. Tidak ada harta karun di tempat ini dan itu hanyalah formasi ilusi. Kita ditipu. Melihat pemandangan itu, seorang pria parubaya mengenakan jubah panjang berwarna merah menyala meraung marah. Dia adalah seorang ahli alam surga tingkat 5, Kepala Lembah Dewa Api. Kepala Lembah Dewa Api, jika bukan karena kamu yang terlalu tidak sabar dan terbang dengan cepat setelah melihat harta karun itu, kami tidak akan mengikutimu dan juga melangkah ke dalam formasi ilusi ini, menyebabkan kami, pada saat ini, terperangkap dalam formasi ini dan tidak dapat melarikan diri. Seorang pria berambut hitam dan beralis seperti pedang mendengus dingin. Dan orang itu juga memiliki kultivasi tingkat kelima dari alam surga. Dia adalah Kepala Lembah Dewa Pedang. Omong kosong. Kalau kalian semua tidak punya hati yang egois, kenapa kalian juga ikut aku dan masuk ke tempat ini? Teriak Kepala Lembah Dewa Api. Kalian semua, diamlah. Kekuatan formasi ini begitu kuat, tetapi tidak ada dari kalian yang berkonsentrasi untuk melawannya. Apakah kalian punya waktu luang untuk membuang-buang tenaga untuk bertarung dengan mulut? Apakah kalian semua ingin mati di tempat ini? Tiba-tiba, seorang lelaki tua dengan rambut beruban di kedua sisi pelipisnya berteriak dengan marah. Orang tua itu mengenakan jubah roh dunia berwarna biru. Meskipun dia juga berada di alam surga tingkat 5, auranya sangat kental dan di pakaiannya bahkan ada lencana. Itu adalah lencana dari Serikat Roh Dunia. Dia adalah wakil kepala Serikat Roh Dunia. Haha, seperti yang diharapkan dari seorang spiritualis dunia. Kau benar-benar masih tahu cara menyimpan kekuatanmu untuk melawan tekanan formasi. Tapi sayangnya, formasi ini bukanlah sesuatu yang dapat kalian lawan. Belum lagi kalian, bahkan jika leluhur tua dinasti Jiang datang, dia akan kesulitan keluar dari formasi dan dia akan ditakdirkan untuk dimurnikan menjadi genangan darah.